Kisah kali ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebelum lanjut ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Nabi Nuh adalah salah satu nabi dan rasul dengan kedudukan sebagai ulul azmi. Sebanyak 43 ayat dan 28 surat di dalam Al-Quran membahas tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan keturunan dari Adam dari generasi ke-9. Nabi Nuh lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam dan hidup hingga 950 tahun. Umur Nabi Nuh diketahui dari surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh diutus kepada Bani Rasib yang menyembah berhala. Sejarah penyembahan berhala. Pada masa antara Nabi Adam dan Nuh, terdapat kaum-kaum yang soleh, yaitu Wud, Suwa, Yakhud, dan Nas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir At-Tabari hingga ke Muhammad bin Qais disebutkan bahwa keempat nama tersebut merupakan tokoh yang disembah oleh kaum Nuh. Nuh melarang mereka untuk berhenti menyembah keempat tokoh tersebut. Keempat nama tersebut merupakan tokoh yang mempunyai pengikut yang setia, sehingga masing-masing kaum diberi nama sesuai dengan nama tokoh tersebut. Keempat tokoh dan kaum ini hidup di antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh. Setelah keempat tokoh ini meninggal, generasi pertama dari para pengikutnya mulai menggambar sosok mereka. Lalu pada generasi kedua, iblis membujuk mereka untuk menyembahnya dengan mengatakan bahwa generasi pertama dahulu menyembah keempat tokoh tersebut. Iblis membujuk dengan mengatakan bahwa keempat tokoh tersebut dapat menurunkan hujan. Generasi kedua pun kemudian mulai penyembahan atas keempat tokoh tersebut. Dakwah Nabi Nuh. Informasi tentang kerasulan Nabi Nuh diperoleh dari surat Al-An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami memberi kitab Zabur kepada Daud. Nuh merupakan rasul pertama karena ia yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah pada suatu kaum. Menurut keterangan Ibnu Jarir At-Tabari, Nuh berdakwah kepada Bani Rasib. Kerasulan Nabi Nuh juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 33 dan 34 yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Dan ayat 34 sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nuh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelahnya ia berdakwah secara terang-terangan dengan memberikan motivasi dan peringatan kepada kaumnya. Sejak Nuh memulai dakwahnya, kaumnya menganggap dirinya sebagai orang yang sesat. Kaum Nuh meyakini politeisme dan ada pula yang mengadakan perbuatan syirik. Nuh berdakwah kepada kaumnya selama kurang lebih 950 tahun dengan jumlah pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Peristiwa banjir bandang. Setelah Nabi Nuh tidak lagi meyakinkan kaumnya untuk beriman kepada Allah, perintah pembuatan kapal pun diberikan kepada Nabi Nuh. Perintah pembuatan kapal dari Allah kepada Nabi Nuh disebutkan dalam surat Hud ayat 37.
Dan dalam ayat ini juga Allah memberitahukan bahwa kaum Nuh yang ingkar akan ditenggelamkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 37 yang berbunyi, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Para ahli sejarah sepakat bahwa banjir bandang yang menimpa kaum Nuh benar-benar pernah terjadi. Ini didasarkan pada banyak kisah banjir bandang dari berbagai agama, keyakinan, kepercayaan, serta kebudayaan di beberapa negara. Perbedaan pendapat timbul mengenai wilayah yang berdampak banjir dan jenis hewan yang memasuki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ada yang berpendapat bahwa banjir bandang menimpa seluruh wilayah di dunia. Dalilnya pada surat Hud ayat 42 dan 43. Sementara itu terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa banjir bandang menimpa kaum Nuh hanya bersifat lokal. Dalilnya adalah bahwa setiap nabi diutus hanya kepada suatu kaum tertentu. Pendapat ini didasarkan kepada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 7, surat An-Nahl ayat 36, 84 dan 89, dan surat Al-Mu'minun ayat 44, surat An-Nisa ayat 41, dan surat Yusuf ayat 47. Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian." Kapal pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh beserta pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air, lalu bertemu dengan air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Tak lama hujan pun turun selama 40 hari 40 malam, dan kemudian membuat banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh oleh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bani Rasib pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun, pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun Kan'an malah menolaknya dan memilih mencari berlindung ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya Kan'an pun tenggelam bersama Bani Rasib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rasib lainnya yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Maka kemudian air surut
dan bahtera tersebut berlabuh di bukit Yudi yang kemudian memulai kehidupan baru di sana. Keturunan Nabi Nuh. Setelah banjir bandang berakhir, Nuh dan para pengikutnya keluar dari kapal dan melanjutkan kehidupannya. Para pengikut Nuh tidak memiliki keturunan karena semuanya meninggal akibat wabah. Hanya keluarga Nuh yang memiliki keturunan. Keterangan bahwa keturunan Nuh yang meneruskan generasi umat manusia disebutkan dalam surat Asy-Syafaat ayat 77. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa anak Nuh yang melanjutkan keturunan manusia ada 3, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Hikmah yang dapat kita peroleh dari kisah Nabi Nuh ini yaitu mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Selamat atau tidaknya seseorang tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena keturunan atau anak nabi. Jika seseorang tak bertakwa kepada Allah, maka nasibnya akan seperti Kan'an, anak Nabi Nuh yang menjadi korban banjir yang maha dahsyat. Sekian kisah Nabi Nuh kali ini. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton kisah ini sampai selesai.